Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak kelas besar, anak-anak tunas remaja, anak-anak Kamis Gembira yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita boleh bersekutu, beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Semua sudah siap? Siap. Anak-anak besar semua, tunas remaja pasti nggak pakai disuruh mandi, pasti sudah mandi, sudah rapi. Oke? Kalau sudah siap, jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan kita akan mulai ibadah kita. Ya, saya undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Walaupun kami terbatas untuk berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain, kami harus di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, bermain di rumah. Tapi kami bersyukur Tuhan tetap baik memelihara, menjaga kami. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terima kasih untuk orang tua, keluarga, sahabat yang Tuhan berikan. Bahkan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa menghibur, menguatkan kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Siapkan kami semua bersukacita memuji Tuhan. Siapkan kami juga bersukacita menerima berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami akan memulai ibadah kami.
Amin. Semuanya bangkit berdiri. Nah, semua sudah bangkit berdiri. Nah, jangan ada yang main-main ya. Jangan ada yang ganggu adiknya atau ganggu kakaknya. Ya, kita menyanyi satu pujian yang sangat semangat. Dan anak-anak juga harus semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu apa? Baik dan sangat baik. Oke? Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Hidup kalian masing-masing. Ayo dengan bersuara ya. Kalau ibu, kebaikan Tuhan adalah sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan ibu, walaupun kadang-kadang batuk, pilek ya. Yang kedua, bersyukur Tuhan Yesus baik. Ya, masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Tuhan Yesus baik. Ibu masih boleh memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik karena apa? Banyak yang mendoakan, mengasihi. Tuhan Yesus baik karena apa? Kita tidak pernah dibiarkan kelaparan. Kira-kira di sini ada nggak ya yang 3 hari nggak makan? Wah, pasti tidak ada. Dan Tuhan Yesus baik. Hari ini ada satu kabar baik untuk kalian. Kan waktu itu Kak Vela sudah pulang, ya bulan apa tuh Kak Vela pulang ya? Juli ya. Kok bulan Juli? Januari ya. Nah, udah lama ditunggu penggantinya belum datang dan sekarang sudah datang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kakak ini akan bercerita nanti untuk adik-adik. Nah, tapi kenalan dulu lah sama kakak ini. Siapa kira-kira ya? Nah, di sini Kak, silakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, kakak, atau kira-kira adik-adik sudah tahu nama kakak? Nama kakak yaitu yang ada di Alkitab. Anaknya banyak. Anaknya banyak, terus dia imannya yang hebat, memiliki iman yang kokoh. Ada yang tahu ceritanya tentang siapakah orang itu? Abraham. Ya, nama kakak yaitu Rike Abraham. Nah, adik-adik bisa panggil kakak Abraham karena Abraham nama yang diingat dan nama orang bapa beriman. Oke, saatnya kita akan dengarkan cerita.
kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah, ikuti kakak berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu, hingga pada pagi hari ini kami dapat memuliakan Tuhan dalam pujian kami, sukacita kami, dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, buatlah kami mengerti dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu Kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun kakak akan membaca firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ayo, adik-adik yang sudah bisa dan pasti bisa kan? Kita akan membaca firman Tuhan. Kitab Yunus terdapat dalam Perjanjian Lama. Kitab Yunus. Kita buka Yunus. Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak akan membacakan bagi adik-adik di rumah. Adik harus dengar dengan seksama. Ingat, harus konsentrasi ketika kakak membacakan firman Tuhan. Maka firman Tuhannya judul berikut di atas mengatakan, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah membuka sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangatlah bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam
dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, ini sekian cerita yang akan kita renungkan. Adik-adik pernah mendengar cerita ini? Pasti pernah. Nah, saatnya kita akan merenungkan cerita bagaimana karakter Yunus dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita lihat. Nah, ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Nah, ini yang terjadi ketika Yunus diutus oleh Tuhan. Namun sebelumnya, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengatasi kemarahan. Nah, sebelum kakak jelaskan ceritanya, adik-adik apa tahu apa itu kata marah? Marah adalah sifat karakter. Pengertian marah bisa juga dikatakan dengan sangat tidak senang, atau kegusaran, atau keberangan. Ini dia pengertian kata marah. Namun lebih jelasnya, lebih cocoknya yaitu sangat tidak senang. Ini dia. Kenapa demikian? Karena ini tema yang akan kakak berikan, yang mengatakan mengatasi kemarahan. Karena ini adalah salah satu di antara karakter yang kita miliki. Nah, pasti teman-teman sudah tahu, dan adik-adik pasti sudah mengerti. Ada sebuah kota, kita masuk dalam ceritanya ya. Ada sebuah kota yang besar, kota Niniwe. Kota ini terletak hanya beberapa mil dari Nazaret. Jelas kota yang besar ini terdapat, kalau kita melihat Yunus pasal 1 ayat yang kedua yang mengatakan, dan bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Nah, ini dijelaskan Niniwe adalah kota yang sangat besar. Contohnya, kota apa kita sekarang? Kota Surabaya. Kota yang besar kan? Nah, begitu pula dengan Niniwe. Dia kota yang sangat besar, dan itu yang ditugaskan Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke kota itu. Merupakan ibu kota dari kerajaan Asyur kuno, kota Niniwe ini. Inti dari khotbah Yunus adalah memberitakan akan penghakiman Tuhan kepada warga Niniwe. Kenapa Tuhan mengutus Yunus? Agar Yunus dapat memberitakan firman Allah yang berisi penghukuman yang akan mereka alami. Awal cerita sebelumnya Yunus tidak mau. Kenapa? Terjadi sesuatu. Dia masuk ke dalam perikan yang besar. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Yunus menyadari, menyesal, dan dia juga berangkat ke kota Niniwe. Nah, kita dalam saat ini berbicara dalam ceritanya yang kedua, ketika Yunus menceritakan bagaimana firman Allah yang akan disampaikan kepada bangsa itu. Ini menarik dan sekaligus aneh kalau kita melihat dari kisah Yunus. Kita lihat apa yang Tuhan katakan, atau Tuhan mengutus. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Nah,
ini tugas yang dienakkan atau tugas yang dilakukan, yang diberikan Allah kepada Yunus untuk memberitakan kepada bangsa tersebut atau bangsa itu. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe, perjalanan sekitar 3 hari sampai di kota itu. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kalian. Nah, ini perkataan Yunus, atau ini salah satu ungkapan kakak menggunakan bahasa kakak sendiri, mengatakan jika kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghukum kalian. Nah, ini bahasa yang kakak gunakan. Pasti kurang lebih itu yang dikatakan Yunus kepada orang-orang itu. Lalu apa yang terjadi? Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Nah, ternyata ini tugas yang diimankan Tuhan kepada Yunus. Lalu Yunus tidak senang. Yunus tidak suka. Yunus marah. Karena bangsa ini musuh orang Israel. Dia tidak suka kepada mereka. Mereka dapat kasih dari Allah. Mereka dapat mengenal Allah dan mereka diampuni Allah. Ini yang tadi kakak katakan, bahwa cerita Yunus ini cerita yang sangat menarik dan aneh dalam cerita yang ada. Lalu orang Niniwe ketika telah bertobat, mereka tidak berbuat jahat lagi. Nah, ini luar biasa. Maka Tuhan menghukum, maka Tuhan tidak menjadi atau tidak menghukum dan tidak melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan. Karena di sini dikatakan sebenarnya Tuhan ingin menghukum mereka. Nah, karena pertobatan yang mereka lakukan, akhirnya Tuhan memberi mereka kasih karunia dan mereka mendapat karunia di hadapan Allah. Ini dia sikap mereka bertobat. Kalau kita melihat bagaimana mereka bertobat, kan? Nah, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, haleluya. Mereka mengagunkan Tuhan. Mereka semuanya bertobat. Mereka semuanya mengasihi Tuhan. Ketika Yunus telah memberitakan firman Allah, dan mereka semuanya bertobat. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Dari mereka pribadi, mereka puasa, hingga kepada pihara mereka. Ini yang luar biasa. Domba mereka, kambing mereka, atau sebagainya binatang mereka buat berpuasa seperti mereka. Nah, ini yang luar biasa dari pertobatan musuh orang Israel. Yunus tidak senang. Lalu dia mendirikan dan tumbuhlah pohon jarak. Pohon jarak yang dapat melindungi kepalanya dan tumbuh dan Yunus senang. Dari kekesalannya, dari marahnya, dia senang. Dia menantikan yang akan terjadi, yang akan Tuhan timpakan kepada bangsa itu. Yunus mengerti maksud Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika Yunus beristirahat? Pohon jarak itu tumbuh. Datanglah seekor ulat hingga pondoknya atau yang dia buat itu habis daunnya dimakan oleh ulat. Ini dia. Dia tidak bisa lagi berteduh hingga panas mengeri kepalanya. Yunus tidak sembuh karena kakak akan rancangkan
4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarang melampaui kepala Yunus untuk menanaminya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarang. Ayat 39. Tetapi berfirmanlah Allah pada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarang itu? Karena apa tadi? Yang kakak katakan dari awal, karena ulat memakan daunnya, dan akhirnya ketika panas terik dia merasakan panas, marah Yunus. Dia belum mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Maksud dari Tuhan dalam hal secara praktis serta nyata kepada pribadi dan sikap Yunus dijelaskan di ayat yang 4 pasal ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarang itu, yang untungnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Apakah Yunus mengerti? Ini secara praktis yang Allah tunjukkan. Bagaimana tidak Allah mengasihi bangsa yang besar itu? Yang mereka saja tidak mengerti apa itu dosa, tidak mengerti mana tangan kanan, mana tangan kiri. Artinya apa? Perbuatan baik dan perbuatan jahat mereka tidak tahu. Karena itulah Allah memerintahkan Yunus untuk melakukan tugas yang istimewa. Ini sangat penting. Nah, dari kemarahan Yunus inilah kakak tadi dari awal mengatakan tema kita adalah mengatasi kemarahan. Kemarahan siapa? Kemarahan Yunus. Solusinya, caranya mengatasi kemarahan ada 3. Ada 3 kata kuncinya yang kakak untuk kita dapat mengerti, untuk dapat kita memahami. Yang pertama, pengampunan. Bagaimana cara mengatasi kemarahan kita? Dengan adanya pengampunan. Artinya penyelesaian dengan diri sendiri. Yunus tidak bersahabat dengan diri sendiri, sehingga ia susah untuk mengerti maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia, kepada bangsa yang akan Tuhan berikan perintah itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah? Seharusnya ada keterbebanan. Ini keterbebanan Yunus, bukan kekesalan, bukan kemarahan ketika Allah perintahkan tugas ini. Seharusnya ketika Allah memberikan tugas ini, seharusnya Yunus menerimanya dengan penuh sukacita. Tetapi Yunus melakukannya, ia betul melakukannya, namun dengan keterbebanan, atau bukan keterbebanan, dengan keterpaksaan. Itu dia, lebih jelasnya dengan keterpaksaan, bersungut-sungut ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa tadi kakak mengatakan yang kedua bagaimana cara mengatasi kemarahan dengan keterbebanan? Karena kita diberkati dan memberkati. Ini dia. Ini yang seharusnya dilakukan Yunus. Ya, ini yang seharusnya dilakukan Yunus. Pasal 1 ayat 1 sampai 2 kakak akan baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Nah, maksudnya apa? Seharusnya Yunus memiliki beban. Beban apa? Rindu seharusnya bangsa itu mengenal Tuhan. Ini dia. Ini yang bedanya. Ini kakak katakan tadi, cerita Yunus ini menarik dan aneh.
Lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita mengatasi kemarahan? Atau yang terakhir ya, yang ketiga, yaitu dengan menanggalkan kebiasaan buruk. Nah, adik-adik yang sedikit suka marah, tersinggung, apa itu bukan kebiasaan buruk kita? Ingat, itu karakter buruk kita. Karakter yang membuat Tuhan tidak suka. Ayo, bagaimana caranya kita dapat disukai oleh Tuhan? Tuhan Yesus. Nah, dengan menanggalkan kebiasaan buruk. Salah satu di antaranya seperti yang Yunus miliki, kemarahan. Kemarahan yang Yunus miliki. Kenapa? Karena Yunus mempunyai emosi yang kuat. Ini adalah dosa. Marah itu adalah dosa. Kenapa? Karena yang Yunus lakukan marah itu yang negatif. Ada marah yang positif seperti Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena di situ terjadi berhala, jual beli di rumah Tuhan. Nah, itu marah yang positif, yang memiliki arti, marah yang memiliki maksud tujuan untuk orang itu agar lebih baik. Tetapi Yunus tidak marah agar orang itu binasa. Ini dia, ini karakter yang jelek. Nah, ini yang harus adik-adik lakukan dan harus sama-sama kita belajar. Nah, jika adik-adik ingin membaca firman Tuhan untuk pertemuan kita, ini hafalannya. Ini Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan menutup setiap cerita kita ini. Namun saya rindu adik-adik di rumah dengan sikap berdoa, dengan memejamkan mata, melipatkan tangannya, kita akan menyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, bagaimana Allah sebenarnya mengasihi kita, bagaimana Allah sebenarnya menyayangi kita. Maka dari itu belajarlah untuk tidak marah, untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita. Mari adik-adik di rumah pada pagi hari ini dengan sikap berdoa, dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun atas kita sering marah-marah kepada ibu, kepada bapak, adik kita atau kakak kita. Tuhan katakan, saya mau berubah. Katakan, Tuhan, saya ingin bertobat seperti bangsa Niniwe. Nah, kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku. Selalu lihat kebaikan-Mu ya Tuhan.
pelanggaran kami, kami yang sering marah Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, perbuatan kami itu. Kami yang sering marah kepada orang tua, kepada kakak kami, adik kami, mulai hari ini Tuhan Yesus, kami ingin berubah, kami ingin bertobat, kami ingin mendapatkan kasih karunia yang Tuhan Yesus dapat berikan bagi kami. Jika bangsa Niniwe dapat berubah, mendapatkan berkat, kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau. Mulai saat ini Tuhan Yesus, kami akan sungguh-sungguh percaya, mengasihi Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, kita berjumpa nanti